Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, hari ini saya akan membahas tentang inseminasi buatan seperti yang ada pada gambar. Nah, sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septiani dari Universitas Merdeka Belajar ALHJ, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah bioteknologi. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu inseminasi buatan? Nah, inseminasi buatan atau yang biasa disebut dengan IB adalah sebuah teknologi modern untuk mengatasi masalah ketidaksuburan pada manusia dan menghasilkan benih unggul pada hewan. Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial merupakan pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks betina dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain dengan hubungan seksual. Nah, berawal dari seorang pria Arab di abad ke-14 saat perang yang mengalami masalah saat sedang menunggangi kuda betinanya yang mengalami kesulitan birahi. Dengan akal ceriknya, ia menggunakan tampon kapas untuk mengambil semen yang berada di vagina kuda musuhnya yang baru saja dikawinkan dengan pejantan yang berlari kencang. Nah, tampon tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vagina kuda betinanya. Ternyata, kuda betinanya menjadi hamil dan melahirkan kuda baru yang berlari cepat. Itulah awal mula tentang inseminasi buatan. Kemudian, tepat pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek, seorang sarjana Belanda dan sarjana mikroskop, adalah orang pertama yang melihat genom pria dengan mikroskopnya sendiri. Nah, Anthony menyebut alat kelamin laki-laki yang tak terhitung jumlahnya animalculus atau animalcula, yang berarti jejak tubuh yang memiliki kekuatan progresif. Kemudian, pada saluran genital pria dikenal sebagai spermatozoa. Kemudian, studi ilmiah pertama di bidang inseminasi buatan pada hewan ditemukan oleh ahli fisiologi dan anatomi Italia yang terkenal, yaitu Lazzaro Spallanzani pada tahun 1780. Setelah berhasil menginseminasi katak, kemudian ia memutuskan untuk bereksperimen dengan anjing. Nah, anjing yang dipelihara di rumahnya setelah muncul tanda-tanda birahi dilakukan inseminasi dengan semen yang diposisikan langsung ke dalam rahim anjing dengan speed lancip. 60 hari setelah dilakukan inseminasi, anjing tersebut melahirkan 3 anak yang mirip dengan induk dan jantan yang dipakai semennya. Kemudian, pengenalan pertama inseminasi buatan terhadap pengembangbiakan kuda di Eropa oleh dokter hewan Prancis Repiquet pada tahun 1890. Dia menganjurkan penggunaan teknik inseminasi buatan ini sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dari hewan. Kemajuan di bidang inseminasi buatan sangat dipercepat oleh penemuan Siebold pada tahun 1949. Ia berhasil menyimpan semen untuk waktu yang lama dengan membekukannya hingga minus 79 derajat Celcius menggunakan CO2 sebagai freezer dan gliserol sebagai pengawet. Pembukaan ini selanjutnya disempurnakan menggunakan nitrogen cair sebagai freezer, menghasilkan penyimpanan yang lebih lama, lebih praktis dengan suhu penyimpanan minus 169 derajat Celcius. Kemudian, sejarah inseminasi buatan di Indonesia. Inseminasi buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 50-an oleh Profesor B. Seid dari Denmark di Fakultas Hewan dan Institut Penelitian Bogor. Dalam Rencana Kesejahteraan Khusus atau RKI, didirikanlah beberapa ratus inseminasi buatan di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Nah, kemudian saya akan membahas tentang teknik inseminasi buatan. Yaitu yang pertama ada teknik IUI. Nah, teknik IUI ini dilakukan dengan cara menyuntikkan sperma dari leher rahim ke rongga rahim. Kemudian yang kedua itu ada teknik DP. Nah, teknik DP ini telah dipraktikkan sejak awal 1986. Nah, teknik DP dilakukan dengan cara sperma
sperma disuntikkan langsung ke peritoneal atau rongga peritoneum. Kemudian kita akan membahas tentang inseminasi pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah inseminasi buatan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum memulai proses inseminasi buatan. Sebelum Anda melakukan prosedur inseminasi buatan, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menemui dokter untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dalam tahap ini, dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan bersama dengan pasangan. Kesuburan Anda dan pasangan harus diperiksa. Hal ini dapat membantu dokter mengetahui apakah fisik Anda tidak memiliki masalah kesehatan. Kemudian stimulasi ovarium. Setelah melalui masa pemeriksaan kondisi kesehatan, kini saatnya memasuki fase stimulasi ovarium. Saat ini dokter akan memberikan obat kesuburan sambil memeriksa kondisi secara rutin melalui ultrasound dan darah. Stimulasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah telur yang diproduksi oleh ovarium, sehingga semakin banyak telur yang bisa diambil dan dibuahi selama prosedur, maka akan semakin besar pula kesempatan untuk hamil. Kemudian langkah ketiga, persiapan sperma untuk inseminasi buatan. Dalam tahapan ini, pasangan Anda akan memberikan sampel sperma atau Anda juga bisa menggunakan donor sperma yang telah disiapkan. Sebelum disuntikkan ke dalam vagina, sampel sperma akan dicuci terlebih dahulu. Proses pencucian sperma ini sebenarnya merupakan proses pemilihan sel sperma yang sehat dengan yang tidak. Dalam proses ini, sperma yang bagus akan dipisahkan dengan sperma yang kualitasnya buruk. Sperma yang baik adalah sperma yang memiliki konsentrasi dan motilitas atau pergerakan yang tinggi untuk mencapai telur. Kemudian langkah yang keempat yaitu memasukkan sperma. Saat sel sperma telah siap, proses inseminasi buatan akhirnya bisa dimulai. Biasanya proses ini membutuhkan waktu selama 1-2 jam. Lalu ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda harus berbaring di atas meja operasi. Selanjutnya, dokter akan memasukkan kateter yang sangat kecil dan juga fleksibel ke dalam rahim melalui vagina dan leher rahim. Jika alat tersebut telah sampai di dalam rahim, dokter akan melepaskan sel sperma di dalam rahim dengan harapan sel tersebut berhasil membuahi sel telur. Nah, berikut video tentang inseminasi buatan pada manusia. Yang pertama yaitu memasukkan speculum bivalve, yaitu perangkat berongga dengan 2 cabang, yang salah satunya adalah tempat untuk memasukkan atau mengalirkan sperma dari ujung lainnya ke dalam rahim. Kemudian memasukkan kateter yang berisi sel sperma. Kemudian menutup rahim menggunakan speculum bivalve agar tidak terdapat rongga. Lalu menyuntikkan sel sperma ke dalam rahim secara perlahan dan menunggu proses terjadinya pembuahan dari hasil inseminasi buatan. Nah, setelah sel sperma dimasukkan ke dalam rahim wanita, selanjutnya yaitu mengeluarkan speculum bivalve dari dalam rahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang inseminasi pada sapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah inseminasi pada hewan, yaitu sapi. Yaitu yang pertama, pencairan semen dengan air suhu 37 derajat Celcius. Kemudian langkah yang kedua, semen dimasukkan ke dalam pistol inseminasi. Yang ketiga, memasukkan tangan ke dalam rektum untuk menahan leher rahim pada sapi. Kemudian yang keempat, semen disuntikkan ke dalam rahim sapi. Yang terakhir, lepaskan pistol dari uterus dan serviks sapi dan selesailah proses inseminasi pada sapi.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi inseminasi buatan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you again.